Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah struktur data algoritma dengan judul Sistem Manajemen Password Aman berbasis C++. Dengan studi kasus cybersecurity, pada proyek ini kami mengembangkan aplikasi pengelolaan password dengan menerapkan berbagai konsep struktur data dan algoritma yang dipelajari selama perkuliahan. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, metode proyek, hasil implementasi, dan pengujian sistem. Setelah seluruh materi dijelaskan, kami juga akan melakukan demonstrasi langsung terhadap aplikasi yang telah kami kembangkan. Lanjut. Oke, proyek ini dikerjakan secara berkelompok oleh 5 orang atau 5 anggota, yaitu yang pertama ada Bang Ifdal Palevi, yang kedua ada Bang Rafiq Fatih Aulia, yang ketiga ada Bang Faiz Maulidi Zain, yang keempat ada Bang Teguh Bardansyah, dan saya sendiri yang kelima Muhammad Wisnu Pratomo. Masing-masing anggota memiliki kontribusi dalam proses pengembangan pengujian, dokumentasi, dan penyempurnaan aplikasi. Di sini presentasi kami terdiri dari 5 bagian utama. Bagian pertama adalah pendahuluan, kemudian landasan teori, metode proyek, hasil proyek, serta pengujian sistem, dan yang terakhir kesimpulan. Setelah bagian presentasi selesai, kami akan melanjutkan dengan demonstrasi aplikasi untuk menunjukkan secara langsung bagaimana sistem yang kami kembangkan bekerja. Oke, kita masuk ke latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi membuat penggunaan layanan digital semakin luas, seperti media sosial, pendidikan, perbankan, komunikasi, dan perdagangan elektronik. Sebagian besar layanan tersebut membutuhkan username dan password sebagai mekanisme autentifikasi. Permasalahan muncul ketika pengguna memiliki banyak akun dan harus mengelola banyak password. Dalam prakteknya, penggunaan dapat menggunakan password yang sama beberapa layanan atau menyimpan password pada media yang kurang aman. Kondisi tersebutlah yang dapat meningkatkan resiko kebocoran data dan penyalahgunaan akun. Oleh karena itu, kami mengembangkan sistem manajemen password aman berbasis bahasa C++ yang sekaligus menjadi media penerapan berbagai konsep struktur data dan algoritma dalam studi kasus cyber security. Lanjut. Di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus proyek. Pertama, bagaimana merancang sistem manajemen password yang aman menggunakan bahasa pemrograman C++. Kedua, bagaimana menerapkan berbagai struktur data seperti array, linked list, queue, stack, binary, search tree, dan graph. Ketiga, bagaimana menerapkan searching, sorting, BFS, dan DFS dalam pengelolaan data. Selain itu, juga kami membahas penerapan enkripsi sederhana, penggunaan queue dan stack untuk aktivitas dan undo, serta analisis efisiensi menggunakan Big Null. Dan proyek ini memiliki tujuan yaitu merancang dan membangun sistem manajemen password yang aman menggunakan C++ sebagai studi kasus penerapan struktur data algoritma. Selanjutnya kami mengimplementasikan berbagai struktur data dan algoritma untuk mengelola serta menelusuri data password. Proyek ini juga bertujuan menerapkan enkripsi sederhana, fitur aktivitas dan undo, serta menganalisis efisiensi algoritma menggunakan Big Null.
Dengan demikian, konsep yang dipelajari tidak hanya dijelaskan secara teori, tetapi diterapkan secara langsung dalam sebuah aplikasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Bang Rafiq, yang menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar pengembangan sistem ini. Kepada Bang Rafiq, dipersilakan. Terima kasih untuk Bang Wisnu atas jelasannya. Sekarang kita masuk ke landasan teori. Struktur data dan algoritma merupakan dasar penting dalam pengembangan perangkat lunak. Struktur data digunakan untuk menyimpan dan mengelola data, sedangkan algoritma digunakan sebagai langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam sistem ini digunakan beberapa struktur data, yaitu array, linked list, queue, stack, binary, search tree, dan graph. Array digunakan sebagai media penyimpanan utama dan password. Linked list digunakan untuk pengelolaan data secara dinamis. Lalu queue digunakan untuk mencatat aktivitas pengguna. Lalu ada stack digunakan untuk mendukung fitur undo. Binary search tree digunakan untuk mengorganisasi data berdasarkan layanan. Sedangkan graph digunakan untuk menggambarkan hubungan antar akun. Selain struktur data, sistem juga menggunakan konsep keamanan data dan analisis efisiensi. Untuk enkripsi digunakan Caesar Cipher, yaitu metode sederhana dengan melakukan penggeseran karakter alfabet. Dalam sistem, metode ini digunakan untuk mengenkripsi password sebelum disimpan. Kemudian terdapat BO Nation yang digunakan untuk menganalisis kompleksitas algoritma terhadap ukuran data. Pada sistem, analis tersebut digunakan antara lain untuk linear search dan bubble search. Proyek ini juga dikaitkan dengan konsep cyber security dan CAA triad, khususnya untuk melalui pelindungan data dan pengelolaan akun secara terstruktur. Selanjutnya untuk metode project, metode pengembangan proyek dilakukan secara bertahap. Proyek ini merupakan pengembangan dari aplikasi yang sebelumnya telah dibuat pada tugas UTS. Pada tugas 2 dilakukan penyempurnaan aplikasi dengan penambahan berbagai fitur dan implementasi algoritma seperti searching, sorting, grep, BFS, DFS, dan BO. Setelah implementasi dilakukan pengujian terhadap fungsi aplikasi, kemudian dilakukan perbaikan berdasarkan hasil pengujian. Seluruh proses tersebut dilengkapi dengan dokumentasi dan penyempurnaan makalah. Dan ini adalah flowchart bagaimana aplikasi kami berjalan. Proses dimulai ketika pengguna menjalankan aplikasi. Pengguna kemudian masuk ke menu awal dan dapat melakukan registrasi jika memang belum mempunyai akun. Jika sudah mempunyai akun, dapat melakukan proses login. Jika login gagal, pengguna masuk ke menu awal, dan jika login berhasil, pengguna masuk ke menu utama. Dari menu utama, pengguna dapat menjalankan beberapa fitur yang tersedia, seperti menambah data, menampilkan data, pencarian, pengurutan, grep, BFS, DFS, BO, brute force, reload, dan undo. Setelah menjalankan suatu fitur, sistem kembali ke menu utama dan proses dapat berulang sampai pengguna memilih logout. Jadi secara keseluruhan, sistem memiliki alur yang bersifat interaktif dan berulang. Selanjutnya, Bang Faiz akan menjelaskan hasil proyek dan implementasi awal dari sistem yang telah dikembangkan. Untuk Bang Faiz, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bang Rafiq. Di sini saya akan menjelaskan sistem manajemen password aman berbasis C++ merupakan pengembangan dari aplikasi yang telah kita buat dari tugas UTS. Pada tugas 2, kami menambahkan beberapa implementasi seperti linear search, bubble sort, grep, BFS, DFS, serta analisis Big O. Sebelum dapat menggunakan fitur utama, pengguna harus melalui proses registrasi dan login.
Sebelum dapat menggunakan fitur utama, pengguna harus melalui proses registrasi dan login. Setelah login berhasil, pengguna mengarahkan atau diarahkan ke menu utama yang menyediakan berbagai fitur pengelolaan dan analisis data password. Kemudian pada slide ini, implementasi tipe data dan variabel. Ditunjukkan deklarasi variabel dan struktur data yang digunakan dalam program. Terdapat beberapa struktur seperti password data dan user data untuk mempresentasikan data password dan pengguna. Kemudian terdapat list node untuk link list, tree node untuk binary search tree, dan account graph untuk graph. Program ini juga memiliki password array seperti penyimpanan utama, link list head, tree root, activity queue untuk aktivitas, undo stubs untuk fitur undo serta active user untuk mencatat pengguna yang sedang aktif. Dengan demikian, berbagai struktur data yang telah dijelaskan pada landasan teori benar-benar diimplementasikan dalam suatu program. Pada slide ini ditampilkan antarmuka utama aplikasi berbasis teks atau CLI. Pengguna dapat memilih berbagai fitur dengan memasukkan nomor menu. Pada contoh yang ditampilkan, pengguna memilih menu untuk menampilkan data akun dan password. Sistem kemudian menampilkan data yang tersimpan dalam bentuk tabel. Dari sini dapat terlihat bagaimana aplikasi memberikan akses kepada pengguna terhadap data password yang telah dikelola oleh sistem. Kemudian pada slide ini ditunjukkan penerapan step pada fitur undo. Ketika pengguna menambahkan data baru, aktivitas tersebut dicatat sebagai aktivitas terakhir. Kemudian ketika pengguna memilih menu undo, sistem membatalkan aktivitas terakhir tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip stuck, yaitu last in, first out. Sehingga aktivitas yang paling terakhir dilakukan menjadi aktivitas yang pertama dibatalkan. Fitur ini membantu pengguna terjadi ketika kesalahan input atau ketika ingin membatalkan perubahan terakhir. Kemudian ditunjukkan data password yang telah disimpan dalam sistem. Password asli tidak ditempelkan secara langsung, tapi ditampilkan dalam bentuk transkripsi. Hal ini menunjukkan penerapan Caesar Shipper dalam sistem. Dengan pendekatan tersebut, sistem memberikan perlindungan dasar terhadap data password yang tersimpan, sekaligus menjadi contoh penerapan konsep keamanan data dalam proyek. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Ifdal terkait implementasi beberapa algoritma dan fitur keamanan yang terdapat pada aplikasi. Kepada Bang Ifdal, saya persilakan. Terima kasih Bang Faiz. Pada slide ini ditunjukkan simulasi brute force password. Brute force merupakan metode yang mencoba berbagai kombinasi karakter sampai menemukan kombinasi yang sesuai dengan password target. Pada sistem kami, simulasi dibatasi menggunakan karakter tertentu dan panjang password maksimum 3 karakter. Pembatasan tersebut dilakukan agar simulasi dapat berjalan dengan cepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. eh Linear search digunakan untuk mencari data akun berdasarkan nama layanan. Cara kerjanya adalah dengan membandingkan data satu per satu sampai data yang dicari ditemukan. Ya, Bang. Pada bagian ini, Babel Source digunakan untuk mengurutkan data akun berdasarkan nama layanan. Prosesnya dilakukan dengan membandingkan data yang berdekatan dan menukarnya apabila diurutan belum sesuai. Dengan proses tersebut, data dapat ditampilkan berdasarkan urutan layanan secara alfabetis. Pada bagian graph digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar akun atau layanan yang terdapat dalam sistem. Setiap akun dapat memiliki hubungan dengan akun lainnya berdasarkan kondisi yang ditentukan dalam sistem. Dengan graf, hubungan tersebut dapat ditampilkan sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis dan penelusuran menggunakan BFS maupun DFS. Pada bagian implementasi BFS atau Breadth First Search digunakan untuk menelusuri hubungan antar akun berdasarkan tingkat kedekatannya. Dalam implementasinya, BFS menggunakan queue untuk mengatur urutan penelusuran. Dengan demikian, hubungan antar akun dapat ditelusuri secara bertahap berdasarkan urutan kunjungan.
Pada bagian DFS atau Deep First Search, melakukan penelusuran dengan mendalami suatu cabang terlebih dahulu sebelum kembali ke cabang berikutnya. Pada program ini, DFS menggunakan proses rekursif untuk menelusuri node-node yang saling terhubung. Hasilnya kemudian ditampilkan sesuai dengan urutan penelusuran DFS. Untuk selanjutnya, Bang Pardan akan menjelaskan tentang analisis Big O, hasil pengujian, dan kesimpulan dari proyek. Kepada Bang Pardan dipersilahkan. Terima kasih Bang Ifdal. Selanjutnya, setelah algoritma diimplementasikan, kami juga melakukan analisis menggunakan Big O notation. Analisis Big O digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kompleksitas waktu dari algoritma yang digunakan. Pada aplikasi ini, analisis ditampilkan untuk beberapa algoritma seperti linear search, bubble sort, BFS, dan DFS. Tujuannya adalah agar karakteristik kinerja dari algoritma yang digunakan dapat dipahami dan dibandingkan. Dari hasil pengujian sistem yang telah kami lakukan untuk memastikan bahwa fitur-fitur pada aplikasi dapat berjalan sesuai dengan rancangan. Pengujian dilakukan dengan menjalankan menu-menu yang tersedia pada aplikasi dan mengamati hasil yang diberikan oleh sistem. Dengan cara tersebut, kami dapat memastikan fungsi utama aplikasi berjalan sesuai kebutuhan yang telah ditentukan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan, implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, eh, sistem manajemen password aman berbasis C++ ini berhasil dikembangkan sesuai dengan tujuan proyek. Aplikasi mampu melakukan pengelolaan data akun dan password, serta menerapkan enkripsi sederhana untuk meningkatkan keamanan penyimpanan password. Selain itu, berbagai struktur data dan algoritma yang telah diimplementasikan, mulai dari array, linked list, queue, stack, binary search tree, graph, linear search, bubble sort, BFS, dan DFS. Aplikasi juga menyediakan simulasi brute force dan analisis Big O sebagai bagian dari pembelajaran keamanan siber dan efisiensi algoritma. Berdasarkan hasil pengujian, fungsi utama aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang. Selanjutnya, eh, dari seluruh materi utama yang telah kami jelaskan, kami akan menunjukkan bagaimana sistem tersebut bekerja secara langsung, di mana kami akan melakukan demonstrasi aplikasi. Untuk demonstrasi akan dilanjutkan oleh Bang Ifdal. Silakan Bang Ifdal. Baik, terima kasih Bang Bardan. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang aplikasi yang sudah kami buat. Pada bagian ini saya akan melakukan running project. Nah, di sini kita akan ditampilkan tiga menu utama atau tiga menu awal. Yang pertama terdapat menu register, kemudian menu login, dan kemudian adalah menu keluar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan menu register terlebih dahulu. Untuk username saya akan memasukkan nama saya sendiri. Untuk loginnya saya menggunakan eh, nah, pada untuk password login itu terdapat validasi di aplikasi kami ini yang mana wajib memiliki satu huruf kapital, terdapat angka dan satu ASCII atau simbolis. Kemudian kita akan menuju ke menu login. Nah, di sini kita akan ditampilkan menu-menu yang telah disampaikan dari teman dari satu kelompok saya, yang mana dari menu-menu tersebut terdapat tambah data akun atau password, tampilkan data akun atau password, dan lain sebagainya. Maka di sini saya akan mencoba dari satu persatu dari atas sampai ke bawah. Yaitu yang pertama adalah tambah data akun atau password. Di sini saya akan menambahkan layanan saya adalah sebagai Instagram dengan ya, username atau Gmail adalah untuk passwordnya saya akan tambahkan lagi. Nah, di sini untuk menu satu ditampilkan nama layanan adalah Instagram, kemudian untuk emailnya adalah ifdalpalevi@gmail.com, password aslinya adalah ifdal13 tanda seru. Kemudian kita masuk ke menu yang kedua, tampilkan data akun atau password. Nah, di sini terdapat satu layanan dengan username-nya atau emailnya adalah ifdalpalevi@gmail.com dengan password terdeskripsinya adalah sebagai berikut. Kemudian kita masuk ke pada menu yang ketiga.
Masukkan nama layanan yang dicari. Berarti kita mencoba masukkan nama layanannya adalah Instagram. Nah, di sini ditemukan layanan adalah Instagram, username adalah dovalevi@gmail.com, kemudian password transcription adalah MJH, MJHP 567%. Kemudian password aslinya Ifdal 123 tanda seru. Kemudian kita masuk ke menu yang nomor 4 atau urutkan data berdasarkan layanan. Di sini data berhasil diurutkan menggunakan bubble sort berdasarkan nama layanan. Kemudian kita akan masuk ke bagian nomor 5, tampilkan hubungan antar akun. Di sini terdapat not akun digital yang dimiliki pengguna. Edge-nya adalah hubungan antar akun atau recovery email atau ekosistem aplikasi. Kemudian kita masuk ke dalam bagian nomor 6 atau menu nomor 6 adalah telusuri hubungan antar akun atau BFS. Di sini terdapat BFS-nya adalah Instagram pada menu 0. Trending interpretasinya adalah BFS menunjukkan urutan akun yang kemungkinan berdampak apabila akun awal berhasil dikompromikan. Kemudian untuk menu yang nomor 7 atau DFS. Kita akan coba lagi. Di sini DFS menelusuri satu jalur hubungan akun hingga selesai sebelum kembali ke cabang berikutnya. Kemudian terdapat analisis Big O. Nah, di sini terdapat Big O notasi program yang mana menu ini memberikan informasi mengenai kompleksitas algoritma yang digunakan dalam aplikasi. Dengan demikian, dapat melihat karakteristik efisiensi algoritma yang telah diterapkan. Kemudian terdapat menu load ulang database atau dari teks. Dari mana database yang ditarik adalah dari file yang sudah dibuat. Di sini terdapat nama file adalah password.txt dan user.txt. Di aplikasi kami tambahkan pada bagian ini untuk konstanta stringnya yang adalah kita menggunakan string karena ini adalah sebuah tulisan atau password yang dituliskan. Sini adalah password-password yang terdaftar dari database yang di-running sebagai lokal. Kemudian terdapat menu dari undo aktivitas terakhir. Kita melakukan undo, berarti tidak ada aktivitas yang bisa di-undo. Maka tidak ada aktivitas yang terbaca atau sebelumnya itu yang dapat di-undo oleh aplikasi tersebut. Kemudian simulasi brute force password. Kita akan mencoba melakukan brute force password dari password yang sudah saya bikin dan melihat karakter alfabet dari password yang terdapat pada password yang sudah saya buat. Di sini maksimal 3 karakter A, B, C, 123. Berarti tadi kita memasukkan password ifdal 123. Kita coba 123. Nah, karakter contoh yang bisa dicoba adalah ABC. Password target adalah 123, password berhasil ditebak adalah 123. Berarti ini adalah password yang tadi saya buat. Jumlah percobaan brute force-nya 180. Kemudian yang terakhir adalah menu logout atau keluar. Ini adalah akhir dari menu yang sudah dari aplikasi yang telah kami buat bersama-sama. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bang Wisnu. Kepada Bang Wisnu dipersilahkan. Oke, terima kasih Bang Ifdal. Terima kasih juga buat teman-teman. Baik, itu tadi demonstrasi langsung dari aplikasi yang telah kami kembangkan. Dan dari demonstrasi tersebut dapat terlihat bahwa konsep struktur data dan algoritma yang telah kami jelaskan sebelumnya telah diterapkan secara langsung dalam aplikasi. Mulai dari pengelolaan data, enkripsi password, stack untuk fitur undo, searching dan sorting, hingga grab BFS, DFS, analisis Big Null, dan simulasi brute force. Dengan demikian, presentasi kelompok 5 mengenai sistem manajemen password aman berbasis C++ kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.